Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang baru yaitu tema 5. Ya, tema 5 pahlawanku. Subtema 1 perjuangan para pahlawan. Ya, sebelum masuk kepada materi pelajaran, sebelumnya kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa. Dipersilakan kepada Ananda Fatani pertama untuk memimpin doa. Ya, doa selesai. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tema pahlawan dengan subtema 1 perjuangan para pahlawan. Baik. Ya baik. Selanjutnya pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran ya. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasarnya itu terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Ya, kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia pertama menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPS mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat pada masa kini. Untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasarnya menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Baik, selanjutnya adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu anak-anak diharapkan mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, anak-anak diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Nah, setelah mengamati gambar teks, setelah membaca teks, siswa mampu membuat laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan dengan rinci dan benar. Keenam, yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Ya, dengan indera penglihatan dengan benar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 6 ya. Selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, materinya bacaan non-fiksi. Untuk pelajaran IPS, peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dan untuk pelajaran IPA, sifat-sifat cahaya. Nah, baik anak-anak, semangat ya. Selanjutnya, ya baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pahlawan. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan pahlawan, Ibu? Ya, ada yang bisa jawab? Baik, ya.
Ya, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, mengorbankan harta, jiwa, raga, korban waktu untuk membela kebenaran. Ya, itu secara umum ya. Nah, untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pahlawan, ayo sama-sama kita amati gambar. Gambar pertama, gambar apa ya? Ya, betul. Menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua, coba diperhatikan anak-anak. Gambar yang kedua adalah belajar kelompok. Ya. Yang ketiga, apa ya? Yang menolong teman yang kesulitan. Nah, setelah kita amati gambar, ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, tadinya sudah duluan dijawab sama teman-teman, sama anak-anak. Ya, kita jawab ulang ya. Menjenguk teman yang sakit. Belajar kelompok. Menolong teman yang kesulitan. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Nah, pendapat kamu masing-masing ya. Bagaimana sih pendapat kamu tentang hal ini? Hal apa itu, Ibu? Ya, hal yang terkait dengan gambar. Menjenguk teman yang sakit itu bagaimana sih mengenai pendapatmu? Ya, iya betul. Menjenguk teman yang sakit adalah suatu sikap yang sangat mulia. Ya. Gambar yang kedua, kerja kelompok yang sedang melakukan percobaan dengan memegang stetoskop, memperhatikan kupu-kupu tanaman. Ya, ini menggambarkan bahwa sikap yang sungguh-sungguh dalam belajar menjalankan tugas. Ya. Gambar yang ketiga, menolong teman, itu perbuatan yang mulia, sikap yang baik, ya, peduli terhadap sesama. Nah, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Ya, banyak ya. Peduli terhadap teman yang sakit, ya, menyayangi, bertanggung jawab, saling menolong. Ya, betul sekali. Ya, baik, selanjutnya, bagaimana sih perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap mereka, sikap pahlawan yang mereka miliki, pahlawanan yang mereka miliki? Ya, menolong orang lain dengan ikhlas. Tentu harus dengan sikap yang ikhlas. Berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Tidak takut dengan tantangan apapun. Ya. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Sebelumnya sudah dijelaskan. Contohnya menjenguk temannya sakit, bertanggung jawab menjalankan tugas, peduli terhadap teman yang kesulitan. Ya, betul sekali. Nah, ayo membaca. Inilah yang dimaksud dengan bacaan non-fiksi. Ya, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Sudah sangat jauh ya, anak-anak. Sekarang kita masuk pada tahun 2021 Masehi. Tutupnya Ibu ada gangguan ya. Ya, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon.
2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan walaupun pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, kerajaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteung. Nah, ini prasastinya. 2 tapak kaki di atas sebuah batu, dan ini disebut prasasti Ciaruteung. Nah, setelah membaca teks di atas, Ibu persilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan 1 sampai 5 ada pada lembar kerja peserta didik, dan silakan jawab pada LKPD-nya masing-masing. Pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Ya, itu ya. Silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing. Ya, ayo mengamati. Berikut adalah beberapa contoh gambar ilustrasi, bukan contoh ya, gambar ilustrasi tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Baik, pertama, ini merupakan ilustrasi gambar dari seorang Sultan Iskandar Muda. Wajahnya sultannya gagah berani ya. Kerajaan Aceh. Nah, yang kedua, Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur oleh pemerintah Jepang. Kerajaan Guatalo, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Terakhir, prasasti Ciaruteung, peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor. Nah, ini prasasti yang di atas sebuah batu ada 2 tapak kaki seorang raja Tarumanegara. Itu Raja Purnawarman. Selanjutnya, cari informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan pada bangsa Indonesia. Namun, bisa mendiskusikannya dengan teman kelompokmu. Sebelumnya, Ibu sudah bagi kelompok ya, membaca buku dan bertanya kepada guru. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat yang kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Nah, tulisanmu diisi di sini ya. Ada di lembar kerja masing-masing. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih mengingat Raja Purnawarman, memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Dia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya
melalui percobaan. Nah, alat dan bahannya sudah ada ya, sudah disiapkan masing-masing. Setiap kelompok Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama, coba perhatikan gambar ini. Sifat cahaya yang merambat lurus. Silakan lakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar. Dengan cahaya lilin tepat di belakang. Cahaya lilin tepat di belakang. Belakang apa? Di belakang lubang karton. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaan. Kelompok 2, perhatikan gambar ini. Cahaya menembus benda benih. Percobaan menggunakan cahaya matahari. Cahaya senter, gelas, benda-benda transparan, benih. Benda-benda berwarna gelap. Kebetulan pada kesempatan ini yang kita siapkan adalah gelas ya. Nah, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok. Ya. Berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi melewati gelas yang berwarna bening. Nah, cahaya menembus benda bening. Nah, lakukan percobaan yang sama untuk kelompok 2. Kelompok 3, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Terakhir, kelompok 4, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjang berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Ya, seperti itulah ilustrasinya. Silakan dicoba dan hasil percobaannya